julep, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khazinatul Asrar. Saya berasal dari Raci. Tujuan saya di pondok ini untuk membanggakan orang tua dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Mukom. Ismi Muhammad Khazinatul Asrar, ana min Raci. Min Raci. Raci itu di mana? Raci Panembuhan. Raci di Bangil. Raci Bangil. Raci Pasuruan. Jadi masuk perwakilan mana Raci ini? Perwakilan Pasuruan apa Jawa Timur apa gimana, Ustaz? apa perwakilan Daruan langsung?
Karena dakwah di Raci mungkin perwakilan dakwah langsung, apa enggak? Bingung Nah, mungkin Ustaz ya. perwakilan Pasuruan ya. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalatha, idza hadara kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Yang artinya tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berbicara, maka ia berbohong, dan apabila ia berjanji, maka ia ingkar, dan apabila dia diberi amanat, maka ia berkhianat. Dari hadis di atas juga dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu berkata jujur. Jangan sampai kita berbohong kepada orang lain, siapapun orangnya. Maka dari itu, janganlah kita sering-sering bercanda dan janganlah sering berbohong. Kita harus selalu berkata jujur kepada orang lain. Jangan sampai kita berbohong. Karena berbohong adalah ciri orang munafik walaupun hal yang remeh. Inilah ajaran Rasulullah SAW bahwa kita semua diajarkan oleh beliau agar tidak selalu berkata bohong kepada orang lain. Dan siapa pun orang lain. Mungkin. Sekian. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari sifat munafik, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Azinatul Asror. Panggilannya Asrar. Asror. Asror kenapa kok kayaknya lemas gitu? Kenapa? Hah? Gugup. Oh, gugup. Aslinya bisa lebih semangat. Iya, ya, harusnya bukannya enggak boleh, maksudnya ini harus dipaksain karena ini babak pertama yang mana kita akan lihat kesiapannya di sini gitu loh. Asror harusnya bisa dilawan gitu. Sayang sekali gitu. Jadi tadi tuh kayaknya Asror itu kosong gitu. Gitu. Ya. Mungkin yang Abdurrahman nambahkan. Jadi belajar tajwid, makharijul huruf itu penting. Pentingnya apa? Nah, sekarang ini terbukti. Ketika kita tidak ngerti dengan makharijul huruf, akhirnya berbicara itu jadinya kayak sama rata. Jadi kita mendengarkan apa? Asrar baca tadi. Nah, itu kalau andaikan makhrajnya betul bagus, maka bacanya menjadi alhamdulillahirabbil alamin wassalatu buka mulutnya. Tadi asrar kita lihat, Anda lihat terlalu banyak menutup mulut. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Jadi kurang bagus saja. Belum lagi materi tadi di akhir-akhir. Nah, itu. Ada yang ketinggalan atau terlupakan. Sehingga materinya juga tidak sampai ke intinya. Itu ya. Oke. Dari Al-Bakir, melihat antum ceramah nih dai kayak bukan waktu dai, tapi kayak lagi khutbah Jumat. Ya. Nggak ada ekspresinya biasa, antum kerasa kayak ngomong di depan cermin. Ya, dilatih lagi sebisa mungkin diubah. Ya, apapun itu diubah semuanya. Kalau emang nanti masuk ke depannya, jangan sampai seperti ini. Maksud saya di voting, Di voting. Kalau dari Ana dulu ya. Kalau dari Ana, Asror harus banyak baca lagi, harus bisa ngatur suasana, ya. Kalau lagi ngadepin orang, mau tidak mau kita jangan tunjukin kita lagi sedih atau apa. Untuk sekarang, lah. Ana, ya tadi pesannya satu, buka mulutnya. Ya, dari salamnya, antum harus yakinkan kalau dari pertama masuk panggung sret, ente udah bikin, loh, ajib nih. Bikin kesan seperti itu. Ya, jangan dari awal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kurang menarik. Jadi orang tuh, kalau ente males, orang juga lebih males. Nah, seperti itu.
bisa ditingkatkan lagi, mohon maaf anallah. Kalau judul audisinya khutbah dalwa, khotib dalwa, insya Allah masuk nih. Masuk. Karena dai dalwa, ana lah. Ya, sebagaimana yang dikatakan Habib Abdurrahman, sudah jelas, padat, ringkas. Alhamdulillah dari Al-Fakir. Lah. Semangat Asror ya. Harus sampai selesai mondoknya karena Raci butuh Asror. Oke, Asror terus semangat. Mungkin mau pamitan sama Don Juri, silakan Asror. Nah, Terus tetap semangat. Ya. Ini yang punya pondok nih Raci. Yang punya dalwa. Allah masya Allah. Sahibul bed. Sobebet ya. Sabul Arab. Sabul Arab, Sabul Korea, Sabul wilayah. Sabul wilayah. Terus semangat Asror ya. Sama-sama. Ya, sama-sama Asror. Sama-sama Asror. Semoga karena mungkin bulan puasa jadi dia lemas gitu, ala kulihal. Dan mungkin saya juga kalau suruh ngomong lagi puasa ya, teler mungkin ya. Ala kulihal dia punya semangat. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saif Irhab. Umur saya 13 tahun dan saya berasal dari kota Surabaya. Tujuan saya untuk mengikuti dai dakwah ada 3 tujuan. Yang pertama membahagiakan orang tua, yang kedua membantu orang tua, yang ketiga adalah membahagiakan hati Rasulullah SAW. Jangan lupa dukung saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebentar. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Sallallahu alaihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam yang telah memberikan kita nikmat yang banyak. Banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salah satunya adalah mata yang sehat yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran dan mulut yang sehat yang bisa kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya dan para sahabatnya hingga hari pembalasan. Para hadirin dan pemirsa Dalwa TV sekalian, kita semuanya tahu bahwasanya membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala. Jangankan membaca, kita hanya melihat huruf Al-Quran saja, kita akan mendapatkan pahala. Para hadirin, bayangkan, jika kita hanya melihat huruf Al-Quran mendapatkan pahala, bagaimana jika kita membacanya, apalagi menghafalkannya? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a Qur'ana wa fidahu adkhalallahu jannah wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitin kulluhum qad istaujaban nar." Artinya barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam surganya dan menganugerahnya hak untuk memberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya yang telah ditetapkan sebagai ahli neraka. Pak Masirul hadirin rahimakumullah. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya ibadah dan paling agungnya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan membaca Al-Quran, seseorang akan diberikan pahala yang sangat besar dan balasan yang sangat banyak. Banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Salah satunya, Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang gemar membacanya di hari kiamat nanti. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang gemar membaca Al-Quran dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah yang singkat ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin nanya dulu, ini kira-kira santri atau bukan? Belum ada perkenalan. Saif Irhab. Mungkin ini dari luar ya. Iya. Tak kenal maka tak sayang. Saif Irhab. tak kenal maka tak sayang. Sangat menggebu-gebu sampai tidak kenalkan diri. Kita tahu siapa nih? Untungnya kita punya teks. Oh, Saif. Namanya Saif Irhab ya. Saif Panggilannya salah ketik. siapa? Saif. Saif. Mungkin Saif maksudnya ya. Ya, mau dipanggil Saif apa Saif? Saif. Saif. Jadi tadi tuh kita kok semangatnya ini begitu. Tapi Ana lihat bukan kayak lagi dai, lagi kayak baca berita.
kami melaporkan dari bahwasannya kami akan mengadakan gitu. Iya, padahal penampilannya udah masya Allah kita dah itu pas lihat dari belakang ini kayaknya mantap nih, penampilannya siap banget, imamanya hijau-hijau tuh kayaknya mau jihad nih, mau jihad ini semangat gitu. Semangat Tapi tahu jihad. gitu, kenapa sayang sekali gitu loh. Sampai nggak kenalin diri saking gimana kenapa? Ada penjelasan? Terlalu itu Terlalu Kepikiran apa nih? ya dengar banyak yang nggak dapat jadi kan pikiran. Oh, jangan. Jangan semangat, Nah, harus optimis. Jangan kayak gitu. Harus optimis dong. Harus positive thinking. Yang lain nggak bisa, Ana bisa. Itu, ya. Harus ini kalau udah dari awal sudah down, sudah nggak semangat. Oh, pantesan tadi ya. Langsung nggak perkenalkan diri dulu. Coba. Dari mana Saif tadi? Surabaya. Surabaya. Nah, mungkin materinya, Saif? Dari materinya, ya tadi itu sudah ngaku sendiri ya. Kurang persiapan akibat dari pesimis. Artinya kalau ente optimis, pasti bisa, pasti bagus. Santai aja masa bodoh orang. Siapa tahu saya lebih anu. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Tunjukkan. Ya. Jadi jangan mentang-mentang karena nasib orang kan beda-beda. Jadi jangan pesimis gara-gara itu. Harusnya tetap saya harus bisa tampilkan sesempurna mungkin. Gitu. Sayang banget kan tadi udah penampilan kita dari tadi udah. Siapa ini gitu. Jadi kan sayang. Sayang sudah hafal banyak, tapi kan nggak diberikan terbaik di sini. Sayang sekali. Langsung aja ya. Langsung aja kita voting aja. Dari Ana, lah. Ana, lah. Ana, kayaknya memang antum harus belajar lagi. Ya, harus jadi ulama kebanggaan Surabaya. Nah, Ana lah. Ya, Saib. Jangan berkecil hati, jadikan ini cuman berapa sih gitu kan di sini, berapa orang sih? Nanti saya pasti bisa insya Allah ya. Jadi jangan berkecil hati, jadikan ini sebagai pelajaran untuk menjadi yang lebih dan lebih baik lagi. Saib ya, bisa terima kan tolong ya? Saib, mungkin mau salam-salam sama warga Surabaya dulu sebelum Diano. Ya salam sama Umi, sama Abi di rumah mungkin. Kamera mana nih yang ke Saib? Yang ini. Salam mungkin. Jadi mungkin untuk saat ini, saya umurnya berapa sekarang? 13. 13. Tahun depan ikut lagi, buktikan saya bisa. Ya, mungkin yang mau pamit-pamitan, Saib silakan. Nah, betul. Ana ma gua lah hadza mislu hadza. Allahumma shalli ala Khair Muhammad. insyaallah. Khair. Ijo-ijo ya. Masyaallah, netral. Ya. Semangat Saib, ketemu lagi ya, jangan ini, jangan kapok. Tahun depan ikut lagi. Wah. Khair. julep, pop 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 julep, pop 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 julep, pop 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 pop.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzil Azim Andreas Kamo. Saya berasal dari Gorontalo. Umur saya 12 tahun. Tujuan saya mengikuti lomba Dai Dalwa ini untuk membahagiakan hati Rasulullah SAW dan menjadi dai sesungguhnya seperti Al Habib Sugaf bin Hasan Baharun. Jangan lupa dukung saya ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Mukom, Fauzil Azim, Fauzil Azim, men Gorontalo. Gorontalo. Masya Gorontalo di Sulawesi ya? Sulawesi. Perwakilan Sulawesi. Allah. Sulawesi. Sebagai pembuka, berikan penampilan terbaik, nggak usah terburu-buru, dibawa santai. Berikan penampilan terbaik, tunjukkan ke Gorontalo dan dunia bahwasannya Fauzil Azim. Fauzil Azim. Fauzi pantas di Dai Dalwa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang terhormat dan para pemirsa Dai Dalwa yang saya muliakan. Masa muda adalah masa keemasan bagi setiap orang. Karena masa mudalah yang akan menentukan nasib seseorang di masa depannya. Sukses atau gagal, mulia atau hina, bahagia atau sengsara, itu semua ditentukan oleh masa muda. Bahkan, kesuksesan suatu negara ada pada diri para pemuda, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulaini. Inna fi yadi syubbani amrul ummati, wa fi aqdamihim hayatuha. Sesungguhnya, kejayaan satu negara ada pada tangan para pemuda, dan kehidupan satu negara ada pada kaki para pemuda. Saudara-saudaraku yang hadir di tempat ini, teman-teman yang hadir di tempat ini, saya yakin semuanya masih muda. Karena kita masih berada di usia pelajar pada umumnya. Maka sepantasnya kita di usia seperti ini, kita gunakan untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Karena pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Imam Syafi'i, syubbanul yaum rijalul ghadi. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Bahkan sang proklamator kita, Bung Karno, pernah berkata dalam salah satu pidatonya, satu pemuda dapat membangun satu negara, tetapi 1000 orang tua tidak dapat membangun satu negara. Coba kita lihat betapa dahsyatnya pengaruh seorang pemuda dalam satu negara. Sahabat, apa yang telah kita lewati di masa muda ini tidak akan pernah kita dapat di masa tua. Maka dari itu, mulai dari sekarang, selagi usia kita masih belia, kekuatan masih ada, semangat masih membara, marilah kita isi masa muda kita dengan senantiasa menjauhi hal-hal yang negatif. Dewan juri yang terhormat dan para pemirsa Dai Dalwa, semoga Allah senantiasa memberikan syafaat dan rahmatnya kepada kita dan memberikan kita umur yang panjang agar kita dapat terus mengabdi kepada agama dan bangsa. Hakadha minni wa afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Fauzil Azim, Gorontalo. Coba tadi diulang, juri yang terhormat dan Para pemirsa Dai Dalwa TV. para pemirsa Dai Dalwa TV. Sekali lagi mungkin ya, kalau bagi pendengar yang lain, ini sesuatu yang biasa dan lumrah. Cuma kalau menurut Ana, alangkah lebih ajibnya ente bikin bersajak. Juri yang terhormat dan pemirsa Dai Dalwa, pecinta Nabi Muhammad, dimanapun Anda berada. Seperti itu. Terus yang kedua tadi, di perkataan Imam Syafi'i, apa ulang? Syubbanul yaum rijalul ghadi.
Nah, tadi dibacanya syubbanul yaum rijalul ghadi. Yaumnya ente matikan, ghadinya ente baca bawahnya ghadi. Jadi kurang ajib. Kalau memang dibaca dua-duanya dibaca. Syubbanul yaumi rijalul ghadi. Ya. Atau memang kalau mau mati dari awal matikan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Seperti itu. Baik. Nah, masih di materi juga. Fauzil tadi di awal mengatakan di mukadimahnya alhamdulillah, assalatu wassalam. Assalatu. Nah, lebih baiknya itu alhamdulillah dikasihkan waw ataf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Nah, lebih bagus lagi karena pertama membaca alhamdulillah dan sekarang membaca salawat dan alhamdulillah. Salawat kan tidak enak. Kalau di Indonesia kan itu tidak enak sekali. Makanya akan datang kalau bisa alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kemudian tadi dikatakan inna fi yadi syubani amrul ummati. Inna fi yadi syubani. Itu bacaan tadi Fauzil bacanya inna fi yadi syubani. Jadi panjangnya tidak pas itu. Coba lihat di teksnya. Dalnya panjang enggak? Yadi. Enggak kan? Nah, kalau enggak panjang berarti bacanya pendek-pendek saja. Inna fi yadi syubani atau santai inna fi yadi syubani. Enggak perlu dipanjangin lagi. Yadi. Nah, juga tadi ada pengulangan kata seperti sebagaimana. Ini kayaknya agak sedikit lupa itu tadi ya. Di akhir itu. Nah, tapi secara keseluruhan penampilannya luar biasa bagus. Mungkin kita voting. Langsung voting aja. Kalau Ana, karena ini memang kelihatannya teksnya sama sebelumnya, berarti ini kan bukan buat sendiri. Dari isi sih tidak terlaluan, karena memang itu bukan buatan sendiri. Tapi dari cara pembawaannya Ana suka. Ada bakat gitu loh. Tapi Ana mau kalau masuk buat sendiri yang orang tuh baru denger. Ya nanti mungkin minta sama siapa yang bimbing ya. Jadi kita dengar pun ini baru ini gitu. Kalau itu kan udah kebaca mau ngomong apa. Tapi kebantu sama cara pembawaannya yang ini santai anaknya bisa kayaknya. Dari Ana Naam. Ana pasti. Naam. Dari anak, ya alhamdulillah itu dari tangan sesuai, udah. Dan Ana mentopkan sangat bagus sekali ketika mengucapkan hal negatif. Itu dari perawakan antum, usia antum tuh hal negatif, mengucapkan hal negatif tuh benar-benar cocok tuh. Masya Allah bagus itu. Ya mungkin ini aja. Cuma kurangnya satu. Wajah jangan cuma nengok ke depan terus. Iya sirotol mustaqim bagus. Cuma ini karena pembawaan tentang antum ceramah, kiri kanan harus dilihat juga ya. Ya. Kalau dari Nana, Naam. Fauzil Azim. Udah seneng udah kayaknya. Udah Iya. plong ya. Udah kira-kira lolos enggak deh? Insyaallah. Insyaallah. Taib, Fauzil Azim, silahkan untuk mendapat 4 naam dari Dewan Juri dan bisa lanjut ke babak selanjutnya. Naam. Silakan Tafadhol. nanti Fauzi ambil silver ticket dari Habib Abdurrahman bin Yahya. Masyaallah. Ya, nanti buat sendiri ya. Buat sendiri. Ya, Buat sendiri biar cari sensasi yang beda. biar nilai plus. Semangat Fauzi. Masya Allah. Iya. Makanya tadi saya bilang ini kok sama ya, berarti kayaknya ini ngambil dari apa tuh buku apa tadi? Yang punya Balawi itu ya. Dai Jelik Balawi. Jadi pemirsa di rumah yang pengen pengen ngisi-ngisi kultum singkat mungkin bisa beli buku Dai Balawi. Ini bisa hubungi Ustaz Abdurrahman nanti. Doman Kiai Cilik dari Balawi. Nah. Jualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agil Firdana Putra. Saya dari Jambi. Umur saya 13 tahun. Tujuan saya untuk mengikuti Dai Dalwa adalah untuk membanggakan Rasulullah SAW dan untuk menyenangi orang tua. Jangan lupa dukung saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Mas Buk Ismi Agil Firdana Putra. Agil Firdana Putra. Firdana Putra. Main Jambi. Jambi. Temanya apa kali ini Agil? Tawadu. Tawadu. Masya Allah. Udah diamalkan belum tawadu? Kayaknya Agil mau nyinggung-nyinggung ini. Bila Agil buktikan kepada kita semua dan pemirsa di rumah bahwasanya Agil layak berada di Dai Dalwa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah, rahmat, serta nikmatnya. Pada kesempatan kali ini, kita bisa berkumpul di majelis ini yang sudah dipasti diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan ke baginda kita, Nabi agung kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingin hidup tentram, sejahtera, dan damai, hendaknya kita selalu berpegang teguh dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontohkan akhlaknya, mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihatlah fenomena yang terjadi pada akhir-akhir ini di media sosial maupun di sekitar kita. Banyak terjadi tindakan kriminal yang mulai dari percekcokan, perkelahian, atau tawuran yang akhirnya berujung saling bunuh-membunuh. Apakah Allah mencintai orang seperti itu? Tentu tidak. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang sombong, maka Allah akan merendahkan derajatnya. Dan barang siapa yang rendah diri, maka Allah akan mengangkatkan derajatnya. Lebih baik kita dikenal orang miskin, padahal sebenarnya kita kaya raya, daripada orang mengenal kita kaya raya, sebenarnya kita miskin. Dan lebih baik orang mengenal kita ahli ibadah, padahal sebenarnya kita ahli maksiat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk memiliki sifat tawadu, dan Allah memberikan kita akhlakul karimah, akhlak yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Belum wabarakatuh. lupa ya. Siapa ini? Nabil. Agil. Agil Jambi. Kenapa? Kenapa gitu? Serak. Aslinya enggak serak. Kebanyakan latihan Ustaz. Iya. Kebanyakan latihan. Iya. Jadi, Kayaknya gitu. latihannya teriak-teriak kali ini ente. Iya. Jadi nafasnya pendek, serak, suaranya nafasnya pendek, otomatis putus-putus. Enggak perlu dia dipaksain. Ya. Itu tadi suaranya berarti aslinya enggak serak kan? Enggak ya, enggak serak. Tapi tadi mungkin karena efek seraknya tadi, jadi huruf-hurufnya itu enggak jelas. Tadi antum katakan apakah, oh gitu. Bagaimana kah? Apa memang Jambi ngomongnya gitu enggak ya? Gitu. Ini tonton masyarakat Jambi loh, nanti kata ronda ini katanya. Ngawur ini kan. Ayo. Gimana memang atau memang logat ngomongnya kayak gitu seperti biasanya? Ya. Jambinya di Sarangan. Oh. Tapi ya. Saya tahu aja ya. Jadi kalau memang harus, karena ini kan temanya dibawakan dengan bahasa Indonesia ya. Nah, berarti ente harus belajar mengucapkan bahasa huruf per huruf itu dengan baik dan benar. Apakah jelas gitu loh? Apakah jangan mungkin ente mau ngebas atau karena efek seraknya tadi, jadi apakah kayak gitu. Ya, seperti itu. Ini sudah terwakili dari kedua-duanya nih. Terlepas dari suara seraknya yang kita nilai dari tadi, bukan dari seraknya. Kalau seraknya kan masih dimaklumi,
Nah, kita menilai dari beberapa faktor di luar itu semua. Jadi syaratnya tidak. Tadi Agil menyampaikan dalil man tawadhu'a rafa'ahullah. Itu apa? Hadis atau ayat? Hadis. Hadis. Oh, tadi bacanya katanya ayatnya. Ustaz. Allah Ta'ala Terus berfirman. bacanya Agil itu kayak baca Quran. Kalau orang tak ngerti itu dikira Quran. Ya, jadi harus bedakan cara baca Quran sama baca hadis. Itu bukan apa? Bukan Al-Qur'an tapi hadis itu ya. Saja. Mungkin langsung kita voting. Kalau dari Ana, Agil ada bakat, cuman perlu dikembangkan lagi. Mungkin saat ini masih belum. Jadi Ana lah. Ana juga lah. Ya, harus diulang terus ya latihannya. Tapi dalam kurung di sini, latihan jangan sampai porsir suara. Sampai assalamualaikum. Ya, sekedarnya saja. Ya, simpan suaranya untuk kalau besok ke depannya untuk latihan muhadharah di lapangan. Atau latihan muhadharah di masjid. Kita harus. Kita harus. Latihannya harus kayak gitu kan enggak. Jadi bisa pakai pelan. Kita harus. Yang mana? Pakai pelan aja gitu ya. Pelan. Nanti kalau udah waktunya perform, ente tampil di depan orang banyak atau pas di acaranya itu, baru ente porsir habiskan suaranya. Assalamualaikum. Jadi aman suaranya, jangan serak dulu. Tip, ya harus latihan lagi. Anallah. Dari Al-Fakir, lah. Ya, tapi tetap. Ya, sudah semangat. Yakin pasti bisa ke depannya. Ya, cuma tinggal di pause saja. Mungkin mau pamit-pamit sama juri, silakan Agil. Tafadhal, Agil. Agil. Jambi. Ya. Ya, Agil semangat. Insyaallah Agil. Semangat. Semangat, Agil. Ya. Jambi sangat butuh. Pasti ada ulama. Nanti jadi ulama nanti nih Agil nih. Insyaallah. Semangat Agil. Nah, tafadhal. Memang kadang-kadang kayak muhadharah di masjid itu, Ustaz. Berapa kali ini muhadharah di masjid tapi di hari hanya uzur. Dan rata-rata uzurnya itu karena sebab suara habis. Nah, mungkin tadi kata antum itu, Ustaz. Ya, Terlalu memporsir ketika latihan. Jadi waktu hari H suaranya habis karena udah dihabiskan waktu latihan itu. Akhirnya uzur dan digantikan sama orang lain. Ya. Pop julep, pop julep, pop julep,
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nabil, saya dari Cianjur, umur saya 13 tahun. Tujuan saya mengikuti lomba Dai Dalwah ialah untuk menyenangkan hati orang tua dan meneruskan ajaran Rasulullah SAW. Jangan lupa dukung saya ya. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ini suaranya ini? Batuk. Loh. Waduh. Kira-kira bisa nggak nih lanjut nih? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Tapi jangan dipaksa, sekiranya pesannya nyampe. Namanya siapa lupa? Ismi Muhammad Nabil. Muhammad Nabil dari Nabil. Cianjur. Nabil Sambas ya. Nanti jadi di Kalimantan itu Ustaz ada nama daerah namanya Sambas. Ya. Ya iya saya orang Sambas. Nabil Sambas namanya Ustaz, tapi dari Cianjur. Nabil Ini Sambas. makanya muskilah ini. Oh, enggak bisa ini. Ya Nabil jangan bikin malu Sambas ya. Berikan penampilan terbaik. Ingat jangan terlalu dipaksa, yang penting pesannya nyampe. Dan dipahami oleh semua audiens Ya. seperti itu. Nah, Bismillah Nabil. bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Sehingga dari banyaknya nikmat tersebut, kita tidak bisa menghitungnya sampai hari kiamat. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing umatnya untuk tidak bosan-bosan mencari ilmu di mana saja dan kapan saja. Dan beliaulah yang bersabda, Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk mengajar. Ma'asyiral hadirin kiram. Suatu ketika Nabi Sulaiman ditawari oleh Allah dengan 3 hal, yaitu ilmu, harta, atau tahta. Lalu Nabi Sulaiman memilih ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala juga memberikannya harta dan tahta. Maka dari peristiwa itu dapat kita simpulkan, jika seseorang ingin memiliki ilmu, memiliki harta ataupun tahta, maka langkah pertama yang harus dia cari adalah ilmu. Ilmu sangat kita butuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Ibadah harus dengan ilmu, bisnis harus dengan ilmu, kerja harus dengan ilmu. Bahkan pekerjaan yang paling ringan sekalipun harus dengan ilmu. Karena barang siapa yang hidup tanpa ilmu, maka dia hidup dalam kebingungan dan kesesatan. Maka dari itu, marilah kita senantiasa menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ilmu sampai tidak batas. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditakdirkan mencari ilmu sampai kapanpun. Dan kita mengharap mati dalam keadaan syahid. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabil Sambas dari Cianjur. Nabil, suaranya kok serak Nabil? Kayak suara Batuk. hidung ya. Memang sakit apa karena minum es mungkin? Kenapa suaranya serak? Karena minum es. Minum es. Waduh. Bukan kebanyakan ini ya, Latihan. latihan bukan ya. Ya. Mungkin kebanyakan latihan. Kebanyakan latihan sambil minum es mungkin gitu. Nah, tapi tadi mungkin karena efek suaranya jadi kurang optimal suaranya tadi. Segala puji kita panjatkan. Itu tadi agak sedikit ke kayak luput bahasanya, perkatanya, per hurufnya. Segala puji kita kayak ente nggak ngomong tapi mulutnya gerak gitu loh. Saking mungkin suaranya serak tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk
ditakdirkan. Nah, efeknya jadi kalau memang suaranya itu tidak optimal, maksudnya suaranya tidak sehat, jadi otomatis nafasnya juga pendek-pendek, putus-putus. Untuk berhenti tadi, ditakdirkan. Padahal seharusnya untuk ditakdirkan, bla 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 seperti itu. Ya, ini karena suara semua kayaknya. Faktor-faktor suara ya, Faktor suara. serak lah. Ini sebenarnya kalau nggak serak ini ajib. Bagus Masya nih. Allah. Ya. Kelihatan ya, kelihatan dari penampilannya. Cuman tadi keluar dari seraknya, dari awal tuh dari mulai assalamualaikum sudah nampak salah, tapi enggak bahas seraknya. Kayak di awal tuh apa? Siapa namanya tadi? Nabil menyebutkan assalam. Assalam. Bagus assalam, tapi banyak imalahnya. Assalam. Terlalu menekan akhirnya yang seharusnya assalam menjadi assalam. Terasa enggak? Terasa? Assalam jadinya assalam karena terlalu nekan. Yang lain-lainnya banyak suara hidung. Anak kira Nabil tadi dikira dari mana? Bukan dari Cianjur, kayak dari Shanghai suaranya. Hang ya. Ya sampai tadi kita bisa ini agak anu ya, pas memang ada gangguan gitu. Ternyata enggak ya. Cuma gara-gara serak. Gara-gara es aja. Pilek. Enggak. Dan yang lain bagus semuanya. Mungkin langsung kita putih. Langsung gitu. Untuk Ana, karena ini memang ya, tapi kalau bisa pesannya tidak usah terlalu banyak gerak. Gerak itu bagus. Mungkin ya, karena mungkin juri minta gerak, ujungnya anak-anak tuh memaksakan gerak gitu. Karena dipinta gerak, jadi ujungnya tidak harus gini, begini. Kemarin kita udah bahas, begini ada yang sampai kayak kosidahan gitu. Ya jadi, ya sekali-sekali main, tapi jangan yang dipaksa-paksa gitu, enggak ya. Pada waktunya harus nunjuk, kadang harus diam. Oh 5, oh begini gitu ya. Kan ada, maksudnya ada waktunya gitu loh. Enggak harus yang terus, atau kalau memang salamnya itu mungkin memang diajarkan gitu, assalamualaikum, apa memang umur segitu harus begini, kayak di TV kan juga gitu ya. Apa memang begitu, saya Allah alam. Ala kulli hal, untuk saat ini anak kasih naam karena anak mau lihat penampilan dengan suara tanpa seraknya. Ana naam dengan syarat buat teks sendiri lagi. Ya, jangan Ini ambil juga Karena pasti ya lihat di dibuat kitab. nih, masih buat, cuman nanti buat yang baru lagi, bisa? Kalau nggak bisa buatnya, minta buatkan sama Ustadz. nggak harus cerita pribadi mungkin kan, sambil sedangkan saya itu kalau belajar begini, makanya mari kita begini. Itu enggak apa-apa ya. Masukkan pengalaman pribadinya. Tapi Nabil Sambas. Langsung saja dari kostum juga sudah ajib ya. Itu pulpen siwak ya. Alhamdulillah. Insya Allah tidak hanya dipajang siwaknya tapi juga dipakai. Tapi ananam. Dari Al-Fakir, karena tadi Anda melihat Masya Allah, walaupun suaranya memaksakan untuk bisa mengeluarkan, itu sesuatu nilai plus buat antum ya, sehingga audien mau mendengarkan walaupun terlihat kayak tragis dikit gitu. Nanti ujung-ujungnya semuanya menyerahkan suara, Ustaz. Cuma ini memaksakan supaya kita bisa mendengar ya. Yang kedua mungkin, nah ini satu lagi, Ana minta teksnya jangan seperti teks orang tegas, karena perawakan antum ini masih kelihatan kecil. Coba cari teks yang selain yang tegas, ini kelihatan kayak tegas. Makanya antum wajahnya tuh kayak sedih terus. Ya, tuh bisa senyum tuh. Cari ya teks yang bagus ya. Ini aja dari Al-Fakir. Naam. Alhamdulillah Nabil antum mendapat 4 naam dan bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah, tafadhol. Silakan silver ticket dari Langsung dari Ustadz Irwan. Langsung. biar Karena beliau ketemu Sambas, ketemu Sambas. Sambas nih. ini sambas asli sama sambas nama ini. Selamat Nabil ya. Insyaallah. Semangat Nabil ya. Mungkin Sambasnya ini nisbah Siapkan kepada teksnya Nabil. ulama Sambas siapa Ustaz? Sambasi. Sambasi. Itu apa itu? Sesari juga Sambasi itu. Masya Allah. Iya. Ya. Mungkin tanya ke orang tuanya Nabil, mungkin punya keluarga di Sambas apa. Siapa tahu kita keluarga kan. Keluarga jauh. Semangat Nabil, Oke, silakan. baik. Nah, fadol Nabil. Ya. Lidahnya bagus. Insyaallah. Ijo-ijo. Ah, Iya, mungkin dia ada keluarga Putih. sama Ana. iya, Mudah-mudahan bisa nanti jadi. Saya mau cek dulu. Barangkali 2 sepupu, Ustaz. 2 Atau 3 pupu. minduan. Oke sih.
pop, 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 julep, pop, 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 julep.